kan ada yang bisa bikin kencing berdarah juga nih dok. Kencing berdarah itu umumnya kita taunya karena warnanya seperti darah gitu. Iya betul. Paling agak menakutkan juga. Oke, kembali lagi ke podcast Hermina Bogor. Hari ini bersama saya sudah hadir dokter urologi. Pasti teman-teman sering lihat lah di konten-konten dari Hermina Bogor tuh pasti kalau ngomongin urologi ada Bapak di sebelah saya, Dr. Yul Fitrasoni. Beliau dokter urologi yang sudah ada di Hermina Bogor kurang lebih Udah hampir setahun lebih ya. 2 tahun kayaknya dok, 2 tahun lebih ya dok ya. Udah 2 tahun lebih. Nah hari ini kita bakal bahas kasus yang sering terjadi tapi kadang-kadang orang suka nyepelein nih dok posisinya ya. Iya. Terus juga kadang-kadang besok juga udah selesai berhenti udah nggak apa-apa gitu atau ini. Nah paling sering adalah kasus-kasus dengan perubahan warna urin nih dok. Dia suka jadi kayak air cucian daging kemerahan gitu ya dok posisinya. Atau kalau dari bahasa medisnya kita sebut dengan hematuri. Nah kita akan bincang-bincang dengan Dr. Soni dan kita akan bahas sedikit-sedikit, mudah-mudahan dari teman-teman bisa paham untuk pembahasan kali ini dan bisa diterapkan ya pengennya ya dok ya. Iya. Nah dok, ini dok, hematuri apa sih dok sebenarnya untuk kencing berubah warna ini jadi warna merah? Apa karena dia darah atau karena apa dok posisinya? Ya mungkin ya kita jelaskan dulu ya hematuri. Secara istilah hematuri itu adalah urin yang berdarah gitu. Nah kadang-kadang di kita urin berwarna merah ya belum tentu digolongkan kepada hematuri gitu. Ya, merah belum tentu ya. Contoh obat tertentu, makanan tertentu itu bisa menimbulkan perubahan warna urin jadi gelap atau merah. Gitu. Orang-orang yang dengan minum obat ini ya dok ya TB gitu ya, juga merah dok ya. Vitamin yang cenderung kuning gelap gitu ya, atau betul, kuning terang. Keruh jadinya dok ya. Ya ada obat-obat lain lah sejenis itu atau makanan gitu ya. Baik. Kalau untuk hematuri pipis berdarah itu semua pipis berdarah atau kencing berdarah yang urinnya warna merah dan sudah dibuktikan bahwa itu darah harus kita anggap serius karena memang rentang penyebab pipis berdarah itu maksud saya itu adalah penyebabnya apa-apa saja itu banyak beragam gitu ya. Mulai yang ringan sampai yang berat. Nah, mulai yang paling sering itu infeksi saluran kemih. Baik infeksi juga bisa sampai berdarah dok ya? Karena peradangan dinding saluran kemih kita itu akan gampang berdarah kalau mengalami infeksi yang cukup lanjut gitu ya. Untuk infeksi saluran kemih itu yang pertama. Berikutnya juga bisa kemungkinan batu gitu ya. Karena batu saluran kemih ya. Bisa batu di ginjal, batu di saluran atas atau ureter, bisa di kandung kemih ataupun di saluran bawah dari saluran kemih betul di uretra istilahnya. Nah, itu bisa menimbulkan darah karena membuat laserasi atau iritasi, mungkin luka gitu ya sedikit. Karena batunya itu ya dok ya lewat ya dok di salurannya. Nah, itu bisa menimbulkan hematuri atau kencing berdarah juga. Apalagi ya yang paling agak menakutkan juga ada seperti tumor di saluran kemih, mulai dari tumor ginjal, tumor ureter atau saluran, tumor kandung kemih itu yang paling sering gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan darah juga karena tumor seperti itu bukan jaringan yang normal karena tumor yang ada tumbuh di dalam saluran pipis itu gampang rontok dan umumnya berdarah gitu ya. Itu menjadi ciri. Ya. Nah, itu ada cirinya masing-masing memang gitu ya untuk pipis berdarah itu. Terus apa lagi kan gitu, ada infeksi, ada batu, ada tumor atau memang ada gangguan pembekuan darah. Ya kan ada orang yang suka mimisan. Itu juga bisa kejadian di saluran kemih ya dok ya? Itu bisa aja jadi, ya. Artinya manifestasi perdarahannya bisa di mana aja kalau orang ada gangguan pembekuan darah atau sebab-sebab lain yang tidak diketahui, tapi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi begitu. Bisa bahaya ya dok ya posisinya dok ya berarti? Ya, mulai dari yang ringan tadi itu. Dari yang ringan infeksi doang, batu, tumor. Sampai ke tumor juga bisa gejalanya sampai kencing berdarah. Tuh teman-teman kalau misalkan ada yang nyepelein, hati-hati loh, bahaya dok ya posisinya.
Iya. Ya sebaiknya kita telusuri, cari penyebabnya. Begitu. Berarti kalau misalkan memang udah ada kencing berdarah, jangan didiemin ya dok ya? Jangan langsung didiam. Berobat aja gitu posisinya ya, dok. Sebaiknya harus kita sedapat mungkin mencari kenapa munculnya suatu pipis yang berdarah. Oke. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal makanan yang tadi dok, kan ada yang bisa bikin kencing berdarah juga nih dok. Makanan kayak gimana sih dok posisinya biasanya dok? Ya, seingat saya tuh yang tahu tuh kalau kita makan buah naga tuh. Oh, buah naga. Oh, bisa ya dok ya? Buah naga ya. Kok merah tuh, merahnya itu apa ya? Merahnya tapi masih tampil urinnya masih jernih walaupun warnanya agak merah. Oke. Nah, itu salah satunya buah naga. Salah satunya buah naga ya dok ya. Ada juga ternyata yang bikin kayak gitu ya dok ya. Nah, kalau berarti dari yang ringan sampai yang berat tadi ya dok ya posisinya. Jadi nggak harus meskipun nggak ada keluhan yang lain ya dok, tambahannya dok, misalkan. Iya. Kalau yang infeksi saluran kemih kan biasanya kita seringnya ada yang anyang-anyangan gitu kan dok ya, kencingnya dikit-dikit gitu. Baik, saya akan jelaskan sedikit nih barangkali ya. Kalau pipis berdarah ya gitu ya. Kemudian penyertanya nih. Contoh pipis berdarah atau kencing berdarah kemudian disertai oleh sakit proses kencing. Ada kencing berdarah disertai oleh nyeri pinggang yang hebat hilang timbul atau kolik kita bilang ya. Ada pipis berdarah tanpa nyeri sama sekali gitu. Ada. Nah, itu kisaran apa sih yang kita pikirkan ya. Jadi masing-masing pipis berdarah itu punya khas tertentu gitu ya, ciri-ciri tambahan gejala lain yang menjadi diagnosa penyebabnya gitu. Contoh kalau misalnya kencing berdarah diduga penyebabnya tumor kandung kemih contoh. Itu cirinya bibir berdarahnya painless tanpa nyeri. Oh, malah nggak nyeri sama sekali ya dok ya? Atau di ginjal juga sama, tumor ginjal itu painless gitu, tanpa nyeri. Pipis tanpa nyeri keluar aja. Intermittent bolak-balik berulang-ulang gitu. Kadang muncul, 2 minggu muncul, hilang, sebulan muncul. Jadi ya kalau sudah seperti itu sangat disarankan untuk segera ke dokter ya. Untuk dicari penyebabnya apa. Malah yang nggak kerasa itu justru yang bahaya banget malah dok ya. Itu yang lebih serius ya. Ya kalau yang nyeri itu terutama nyerinya pipis berdarah nyeri saat pipis itu berlangsung atau saat kita pipis. Nah itu lebih cenderung infeksi atau batu kalau di kandung kemihnya. Atau nyeri di kolik atau nyeri back pain pinggang belakang. Nah itu asumsinya penyebabnya batu di ginjal atau saluran atas. Pipis berdarahnya yang disertai oleh pipis berdarah. Gitu. Batu juga ya. Paling sering tuh kalau misalkan orang-orang tua biasanya kan dok posisinya. Sekarang juga yang muda-muda juga banyak ya dok. Iya. Yang udah ada batu yang malah harus dioperasi ya dok posisinya dok ya. Kalau tindakan terapi pilihan yang kita ambil itu berdasarkan temuan atau diagnosa kita. Kalau diagnosanya ke arah batu juga ada beberapa indikasi mau apakah hanya diamati saja, pemberian obat, minum banyak atau suatu prosedur yang minimal invasif atau invasif itu tergantung dari temuannya, diagnosa kita itu yang rincinya seperti apa kalau itu kasus batu. Dan satu lagi mungkin yang perlu dibawa, ada kencing berdarah itu umumnya kita taunya karena warnanya seperti darah gitu. Iya betul. Nah, kencing berdarah itu sebetulnya ada juga yang tampilan urin itu seperti bening saja gitu ya, nggak kelihatan, kemerahnya itu nggak terlalu terlihat gitu. Tetapi kalau kita periksa itu urin, dianalisa dan akan ditemukan misalnya contoh ketemu sel-sel darah dengan jumlah yang banyak. Gitu. Nah itu juga termasuk kencing berdarah. Tapi dia bening ya posisinya. Bening, sepertinya nggak ada perubahan warna gitu ya. Nah itu kita katakan dengan mikroskop atau mikroskop hematuri, pipis berdarah yang tidak terlihat. Gitu. Secara gross atau secara kasarnya gitu ya. Matanya gitu. Berarti pemeriksaan yang paling penting yang pertama memang cek urinnya dok ya posisinya. Jadi analisa urin kalau buat kita di urologi itu adalah pemeriksaan rutin. Wah. Gitu. Wajib bin fardu ain ya dok ya posisinya. Wah iya juga kalau misalkan nggak ketahuan urin rutin nggak kelihatan itu ternyata ada pipis berdarah. Ada berdarahnya dok. Pipis berdarah. Begitu. Oke.
minum air putih, minumnya cuma air soda gitu kan, ada dua posisi tuh. Ya, kalau air soda sebetulnya soda itu sifatnya lebih basah.